Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmiati dari kelas 1C Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan membahas latar belakang, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Nah, teman-teman semua, yuk sama-sama kita bahas apa sih latar belakang, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Langsung aja yuk ke pembahasannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan mempunyai sifat yang universal, yaitu Pancasila. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, telah disepakati bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, maka bangsa Indonesia harus memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai upaya membentuk karakter bangsa dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai upaya membentuk karakter bangsa, tentunya tidak terlepas dari pendidikan, karena pendidikan merupakan usaha mengembangkan potensi dan kreativitas diri, yaitu nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia. Nah, teman-teman udah gak asing lagi kan dengan Pancasila? Yuk kita bahas lebih lanjut tentang pengertian Pancasila. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila terdiri atas kata panca yang artinya 5 dan sila atau shila yang berarti batu, sendi atau dasar. Kata sila yang berasal dari kata susila yaitu tingkah laku yang baik. Pancasila yang berarti 5 dasar atau 5 azas adalah nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Nama Pancasila itu sebenarnya tidak terdapat baik di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, telah jelas bahwa Pancasila yang dimaksud adalah 5 dasar negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat dasar, suatu fundamen gagasan yang mendalam, merupakan landasan atau dasar bagi negara yang akan didirikan. Selanjutnya ditemukan pula di samping Pancasila yang berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai filsafat, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Berdasarkan uraian di atas, Pancasila mempunyai kedudukan yang penting bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sebagai rakyat Indonesia, kita hendaknya bisa menerima, meyakini, dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan nyata, serta mampu menjaga dengan kokoh gagasan dasar tersebut agar dapat mengantisipasi perkembangan zaman di era global saat ini. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memang sangat tepat sebagai dasar negara bagi NKRI dengan alasan berikut. Yang pertama, Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa. Yang ketiga, yaitu Pancasila menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya. Yang keempat, yaitu Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan NKRI. Yang kelima, yaitu Pancasila memberi landasan bagi bangsa Indonesia dalam mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara adalah fondasi bagi pembentukan negara bangsa. Pancasila sebagai dasar negara
merupakan cita negara dan cita hukum yang berkembang menjadi status fundamental, norma bersifat konstitutif dan regulatif, sehingga harus menjiwai dan menjadi acuan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Pancasila sebagai dasar negara adalah asas dari hukum positif yang berlaku di NKRI. Pancasila sebagai dasar negara menjiwai UUD 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara serta menata kehidupan warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, kira-kira apa sih maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai way of life, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjadikan bangsa Indonesia agar tetap berdiri kokoh dan memiliki daya tahan terhadap segala ancaman. Yang kedua yaitu menunjukkan arah dan tujuan yang dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa. Yang ketiga yaitu menjadi pegangan dan pedoman dalam memecahkan segala masalah. Yang keempat yaitu mendorong timbulnya semangat dan kemampuan membangun diri bangsa Indonesia. Yang kelima yaitu menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. Yang keenam yaitu memberikan kemampuan untuk menyaring segala gagasan dan pengaruh kebudayaan asing. Selanjutnya, kita akan membahas landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu landasan historis. Terbentuknya bangsa Indonesia melalui proses sejarah dari masa Kutai, Sriwijaya, Majapahit, masa penjajahan, dan kemudian mencapai kemerdekaan. Di dalam kehidupan bangsa Indonesia tersebut, prinsip hidup yang tersimpul di dalam pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa atau jati diri yang oleh para pendiri bangsa atau negara dirumuskan dalam rumusan sederhana namun mendalam yang meliputi 5 prinsip, yaitu Pancasila. Yang kedua yaitu landasan kultural. Bangsa Indonesia memiliki kepribadian tersendiri yang tercermin di dalam nilai-nilai budaya yang telah lama ada yang dirumuskan dalam Pancasila. Nilai-nilai budaya sebagai nilai dasar berkehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan dalam Pancasila. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Yang pertama, Dirjen Dikti mengeluarkan keputusan nomor 356 Dikti Kep 1995 tentang kurikulum inti mata kuliah umum pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi di Indonesia. Kedua yaitu Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Ketiga, keputusan Dirjen Dikti nomor 265 tahun 2000 mengatur tentang perlunya mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang keempat yaitu landasan filosofis. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum bernegara adalah bangsa yang berketuhanan dan berprikemanusiaan, sehingga hal ini merupakan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan. Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Maka, dalam aspek penyelenggaraannya, negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem perundang-undangan di Indonesia. Yang kelima, yaitu dasar sosiologi pendidikan Pancasila. Bangsa Indonesia yang penuh kebinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di Indonesia dan lebih dari 17.000 pulau. Pancasila sebagai dasar yang mengikat semua warga negara untuk taat pada nilai-nilai instrumental berupa norma atau hukum tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat istiadat, kesepakatan, dan juga konvensi. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan karya besar bangsa Indonesia dan merupakan lambang ideologi bangsa Indonesia yang setingkat dengan ideologi besar di dunia lainnya.
Bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan. Untuk itu, dalam hal memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia, Pancasila mempunyai 3 tujuan pokok yang mencakup tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu tujuan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum atau bersama. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pada pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 4 Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Pada pasal 15, pasal yang tertulis untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar, serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan Pancasila. Pada hakikatnya, pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan generasi penerusnya, selaku warga masyarakat, bangsa, dan negara secara berguna dan bermakna, untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, perlu pengembangan wawasan dan ketahanan pada setiap warga negara. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan sikap dan perilaku 1. Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. 2. Memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. 3. Mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. 5. Perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 6. Perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab. 7. Perilaku kebudayaan. 8. Beraneka kepentingan perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.